Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, dan saya akan langsung ke Bang Ilham. Bang Ilham, kalau tadi sudah disinggung ya oleh Bang Gita, ada sebenarnya perbedaan jika dibandingkan dengan dulu, sekalipun memang Indonesia memang pernah melawan Jepang dan menang begitu. Kalau Anda sendiri melihat perbedaan yang signifikan pemain dulu dan juga saat ini apa, Bang Ilham? Tantangannya mungkin? Ya, saya rasa sih pemain dulu dengan sekarang sih memang sangat, ya saya rasa agak beda jauh ya. Yang saya rasa sekarang memang pemain-pemain timnas sekarang usia muda, terus memang bermain di luar Indonesia itu satu keuntungan buat mereka, ya kan. Jadi saya rasa mental yang nanti berbicara ketika nanti berhadapan dengan Jepang. Jadi saya rasa faktor tuan rumah juga bisa, mudah-mudahan bisa memberikan terbaik buat timnas sendiri, itu aja sih. Oke, selain mental Bang, tadi kita di segmen sebelumnya sudah mendengar seperti apa kemudian ini masukan-masukan dari Bang Ilham berkaitan dengan kesiapan secara psikologis begitu. Apa hal lain yang harus dipersiapkan ini, setidaknya mungkin secara fisik, secara taktik oleh timnas kita? Ya, saya rasa untuk taktik dan strateginya sudah mungkin diberikan ya dari pelatih kepala Sintayong. Sekali lagi ya ini tadi ya, saya rasa persiapan mental itu aja, mental ketika kita bermain tuan rumah disaksikan hampir 70-80 ribu penonton, ya kan. Jadi itu yang harus diberikan, bermain dengan kerja keras, ngotot, terus ya jangan sampai kesalahan-kesalahan errorman yang passing-passing yang dasar-dasar yang tidak perlu terjadi ketika lawan Australia itu aja sih. Baik, saya ke Bang Gita. Bang Gita, tadi kita berbicara mengenai seperti apa kemungkinan taktik atau strategi yang dikeluarkan oleh Coach Sintayong begitu ya. Kalau kita berbicara mengenai Kevin Dix ini kan sebenarnya bisa di mana saja begitu ya Bang. Bisa di gelandang bertahan, bek kanan, bek kiri begitu. Tapi kalau Anda melihat nantinya akan ditempatkan di mana? Idealnya karena Miss Hilgers nggak main ya, kemungkinan dia akan bermain di center back, salah satu dari 3 center back. Artinya Idzes akan di tengah, Rizky Ridho mungkin di kiri, dan Kevin Dix akan di kanan. Tapi idealnya juga dia bisa bermain sebagai bek kanan. Ini karena center back, kenapa? Karena tidak ada Miss Hilgers. Nah, mungkin bek kanannya akan jadi milik Yaakob Sayuri ya. Tapi intinya adalah kemampuan dari Kevin Dix untuk maju ke depan dan cetak gol. Sejauh ini kan dia sudah bikin 4 gol ya di musim ini. Ini artinya ini seorang pemain yang punya kemampuan mencetak gol dengan sangat baik. Kemudian kalau kita bicara Jepang dengan sebagian banyak pemainnya yang bermain di Eropa. Kemarin kan pada saat mereka terbang ke sini ada 6 pemain yang harus kembali ke Jepang karena pesawat mereka mengalami kerusakan. Itu 6 pemain lokal, artinya 17 lainnya kan dari Eropa. Kita kan juga pemain-pemain kita dari Eropa, walaupun levelnya mungkin beda. Yang sudah bermain di Liga Eropa kan hanya Miss Hilgers, kemudian bermain di Liga Champions Kevin Dix, kemudian Jay Izzes yang sudah bermain di Serie A. Tapi kita bicara Jepang kan jauh lebih banyak lagi. Jadi saya pikir strateginya adalah bagaimana berupaya mungkin untuk tidak kehilangan bola dan untuk menguasai lapangan tengah, walaupun akan sangat sulit karena yakin dari seluruh 4 pertandingan yang sudah dimainkan Jepang, lapangan tengah itu selalu jadi milik mereka. Tapi kalau saya lihat dari catatan statistik, ada satu bukan cacat ya sebenarnya, agak kekurangan Jepang adalah mereka sering melakukan pelanggaran. Mereka 20 kali melakukan pelanggaran pada saat melawan China, tapi tidak ada satu kartu kuning pun. Artinya pelanggaran itu benar-benar soft, punya disiplin untuk tidak melakukan pelanggaran yang kedua. Juga pada saat melawan Bahrain, mereka ada 12 kali pelanggaran, jauh lebih banyak dari Bahrain. Melawan Arab Saudi juga, dan terakhir melawan Australia juga. Tapi mereka benar-benar disiplin pada saat telah melakukan pelanggaran, mereka disiplin kembali untuk bermain seperti biasa. Ini yang harus kita manfaatkan, pelanggaran mereka sebanyak mungkin untuk agak merusak permainan mereka. Mungkin agak riskan, tapi itu saya rasa strategi yang mungkin bisa berhasil kalau kita ingin mengimbangi Jepang di lapangan tengah. Ya? Oke, tadi sudah disinggung juga bahwa ada nama-nama yang mungkin diprediksi akan bisa menggantikan Miss Hilgers gitu ya. Tapi kalau dilihat ketidakhadiran dari Miss Hilgers sendiri ini berpengaruh tidak sih? Sisi lain, Miss Hilgers waktu melawan China kan agak cedera juga dia ya. Jadi dia tidak dalam permainan terbaiknya, kemudian dia diganti di babak kedua. Tapi melawan Bahrain dia luar biasa. Ini artinya mungkin ada kekurangan kita, ada
ada ketimpangan kita pada saat tidak ada Hilgers. Tapi adanya Kevin Dix juga akan memperbaiki itu. Kemudian kita masih punya Hubner pada saat plannya tidak jalan. Salah satu dari Rizky Ridho, Jay Itzes ataupun Kevin Dix bisa diganti dengan Hubner. Walaupun riskan ya kalau melihat emosinya Hubner pada saat pertandingan memasuki masa-masa krusial ini yang sering dia tidak bisa tahan emosi. Itu yang harus dia tahan jadinya. Jadi gantinya Hilgers nanti kemungkinan besar akan siapa Bang? Karena Kevin tadi kan Dix sudah kayaknya ya. Kevin Dix ya. Bagaimana Rizky Ridho? Rizky Ridho akan di kiri, Jay Itzes akan di center back tengah. Oke, tapi kembali lagi kalau tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana kesiapan timnas kita gitu ya bersama juga dengan Bang Ilham. Kalau Anda sendiri melihat kesiapan kita dengan itu tadi ya data-data bahwa Jepang sendiri posisinya ini masih ada di ranking tertinggi FIFA, begitu pula juga diimbangi dengan kita bisa saja cukup percaya diri karena saat ini tuan rumah begitu. Seperti apa? Kita sebenarnya kalau masalah mental yang sering digadang-gadang orang bahwa kita harus punya mindset untuk menang melawan Jepang. Ini pemain-pemain kita sekarang kan banyak yang bermain di Eropa. Mindset mereka pasti oke. Kalaupun mereka kalah, ya mereka memang kalah kualitas itu aja. Jadi saya nggak yakin bahwa mental akan mental akan membuat mereka kalah. Mentalnya sih sudah ada. Cuman persoalannya adalah secara level di klubnya Jepang tuh kan Mitoma mainnya di Brighton Premier League. Kemudian Endo mainnya di Liverpool, kapten Jepang itu juga Premier League. Kemudian ada yang di Freiburg. Kemudian seperti Minamino dia bermain di Liga Perancis di Monaco. Jadi ini pemain-pemain yang sudah biasa bermain di level tertinggi kompetisi di Eropa. Sedangkan pemain-pemain Eropa kita kan levelnya agak di bawah mereka. Ini yang mungkin secara kualitas kita kalah dari Jepang. Itu tadi yang saya bilang. Secara mental kita pasti oke dengan tim yang kita miliki sekarang. Tapi secara kualitas ya kita memang ada di bawah Jepang. Untuk formasinya seperti apa? 3-4-3 sih saya tetap bilang ya. 3-4-3 lawan 3-6-1. Nah 6-nya Jepang ini yang benar-benar harus kita waspadai. Kenapa itu Bang? Karena ini banyak sekali kemampuan Jepang untuk balance antara menyerang dan bertahan ini yang luar biasa. Kemudian mereka kan sepanjang 4 pertandingan baru kebobolan 1 kali. Mungkin mereka banyak sekali melakukan counter attack. Dari jumlah 15 gol yang sudah mereka lakukan, itu 9 diantaranya counter attack. Jadi lebih dari setengahnya counter attack. Tapi itu artinya adalah sisi pertahanan mereka yang luar biasa. 3 back sejajar mereka ini, 3 center back sejajar mereka ini sangat luar biasa. Ini yang harus kita bongkar. Nah, 4 pertandingan sebelumnya kita kesulitan juga membongkar pertahanan lawan. Terutama pada saat kita di kandang terakhir melawan Australia. Kita 0-0 dengan kita hampir sepanjang 90 menit bertahan. Ini yang saya lihat agak sulit juga untuk kita bisa mengimbangi Jepang. Tapi siapa tahu dengan penyelamatan yang dilakukan oleh PAS selama ini akan membawa perubahan bagi permainan kita. Oke, kita ke Bang Ilham. Bang Ilham, kalau Anda melihat peluang kita, peluang timnas begitu ya untuk menang di laga besok ini seperti apa, Bang Ilham? Saya rasa ya memang cukup berat juga sih, ya kan? Apalagi yang dikatakan Bung tadi betul sekali. Ya sekali lagi saya bicara, walaupun memang kita bermain pertandingan di tuan rumah, ya kan lawannya juga Jepang, ya tadi saya yang bilang, ya memang mental itu berbicara juga, walaupun yang dia bermain di Eropa, sedangkan kita bermain di mana, walaupun Eropa tingkatnya ini, tapi kan secara harus besar kan di dalam itu kan analis pendukung saja, teman di lapangan beda biasanya. Yang saya rasakan begitu ya, saya sebagai pemain. Jadi ketika memang lawan kita di atas, ya kita punya ambisi, maksudnya punya ambisi untuk memenangkan, apalagi dengan di tuan rumah. Tapi ya saya lagi faktor di lapangan yang menentukan. Itu Mbak. Prediksi skor berapa nih Bang Ilham? Ya. Prediksi skor untuk besok? Gimana? Prediksi skor? Ya, saya rasa 0-0 cukup buat Indonesia. Oke. Bang Gita sendiri seperti apa? Asal bermain. Agak sulit juga nih ya. Mereka bikin 7 gol lawan Cina, lawan 5 gol lawan Bahrain, dan 2 gol. Away mereka 2 kali menang. Lawan Arab Saudi terutama ya 2-0 dari 3 percobaan yang mereka lakukan. Kalaupun kita tidak bisa menggapai poin, saya pikir juga tidak akan lebih dari margin 1 gol untuk kemenangan Jepang. Oke, kita akan lihat besok seperti apa begitu ya. Sekalipun kita tentu penuh harap, berdoa agar besok timnas kita bermain sebaik mungkin begitu ya. Betul. Oke, terima kasih banyak Bang Gita dan juga Bang Ilham yang sudah bergabung bersama kami via Zoom. Sehat selalu Bang Gita dan juga Bang Ilham.